البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ditanyakan di sini, mau bertanya, kalau kita menyimpan uang di bank karena tidak bisa menyimpan di rumah, hukumnya bagaimana? Para ulama rahimahumullahu ta'ala memberikan batasan untuk seseorang meletakkan uangnya di bank dengan alasan sebagaimana ditanyakan, ketika tidak mampu untuk menyimpannya di rumah karena khawatir hilangnya, sehingga dia tidak tenang setiap mau pergi, mau pergi keluar rumah khawatir uangnya hilang ini dan itu, sehingga hatinya senantiasa terkait dengan uang yang disimpannya di rumah itu. Maka kadar yang seperti itu, akhwan, tentunya akan mengganggu dia dalam banyak hal, bahkan dalam ibadahnya. Maka ketika seorang memang tidak mampu untuk menyimpan uang di rumahnya, maka mereka, yaitu para ulama, membolehkan untuk menyimpannya di bank, tapi dengan catatan tidak halal baginya untuk mengambil bunga. Karena hakikat seorang menyimpan di bank, itu adalah apa? Seperti orang yang menghutangi, kemudian bunga yang diberikan itu adalah apa? Bunga dari hasil dia menghutanginya. Maka untuk masalah memakan harta riba, itulah yang ada pada orang-orang yang mengambil bunga dari menabung di bank. Mengambil bunga dari menabung di bank, maka itulah bentuk yang sangat jelas, bentuk akilir riba, orang yang memakan harta riba. Kenapa? Karena dia nabung di bank, kemudian mengambil bunganya. Sedangkan seorang, sebagai faedah kebalikannya, seorang yang berhutang ke bank kemudian menyaur atau mencicil, berusaha melunasi hutangnya tersebut dengan apa? Jumlah yang lebih, maka dia bukan memakan harta riba, tapi apa? Memberi makan dengan harta riba, memberi orang lain, mukilur riba. Ini. Jadi dalam riba terlaknat golongan apa? Akilah riba, yang memakan harta riba. Dalam contoh tadi yang menabung kemudian mengambil bunga. Mukilur riba, yang memberi makan orang lain dengan harta riba, yaitu memberi riba, yaitu orang yang hutang kemudian apa? Memberikan bunga kepada yang menghutangi. Itu mukilur riba. Kemudian juga golongan yang terlaknat wasyahidaihi wa katibah, dua saksi riba dan yang menjadi penulis perjanjian riba. Maka terkait yang ditanyakan, maka harus diperhatikan tadi, tidak boleh sama sekali mengambil bunganya. Lalu muncul di sini iskal, lalu bagaimana dengan bunga yang diberikan, yang senantiasa ditambahkan dalam rekening? Maka itu juga diantara problem kontemporer, ikhwan, yang dibahas oleh para ulama dalam fikih kontemporer. Karena yang demikian ini muncul semakin banyak dengan maraknya bank-bank yang ada. Karena bunga itu mesti dihitung. Baik. Di sana ada kemungkinan bunga tidak diambil, dibiarkan begitu saja, atau diambil. Adapun kalau nggak diambil, tetap itu berada di rekening terus. Mau diserahkan
ke bank maka semakin menguatkan pihak bank. Dan itu ya paling akan dimakan oleh para pegawainya atau bagaimana. Kalau nggak diambil. Kalau diambil ini juga akan menimbulkan permasalahan karena diambil ini kita tidak boleh memanfaatkannya bagi bagi orang yang memiliki uang tersebut, yang menabung tersebut tidak boleh memanfaatkan dari harta tersebut. Maka si malakama Taib nggak diambil juga susah, salah. Diambil pun bagaimana? Diambil setelah itu dibakar tidak boleh, karena itu uang yang memiliki nilai. Taib jatuhnya dalam tabdir. Kemudian kalau dibuang di lautan juga tidak boleh. Para ulama rahimahumullahu ta'ala dengan khilaf yang panjang dalam cara mensikapinya, pendapat yang paling kuat wallahu ta'ala alam. Yang pertama, orang yang menabung itu harus tahu bahwasanya dia menabung karena memang terjepit, dalam kondisi terjepit, bukan karena kondisi memang pilihan dia, tapi memang karena darurat untuknya. Sehingga dia hendaknya merasa bersalah dengan itu dan bertobat pada Allah atas perbuatan dan kelemahannya. Kemudian perkara berikutnya, dia mengambil bunga tersebut dengan tujuan bukan untuk dia manfaatkan bagi dirinya, tapi sebagai bentuk takhallus, sebagai bentuk membebaskan diri dia dari harta riba. Karena harta riba itu ada di tangannya, sudah masuk rekening kan menjadi milik dia. Dia harus membuangnya, dia harus membebaskan diri dari. Dan bentuk takhallus dari harta ini bukan dibakar, bukan dibuang di laut. Tapi para ulama mengatakan takhallus dari harta riba itu ya dengan dengan mengarahkan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Dengan syarat dia bertobat, setelah bertobat dan niatannya takhallus. Niatannya dia membebaskan diri. Dia memang salah. Dalam artian aku lemah, tidak mampu untuk menjaga uangku, tidak bisa tenang kalau tidak diletakkan di lembaga-lembaga seperti itu, disimpan di sana. Mengakui kelemahannya, memohon ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia ambil bunga itu sebagai bentuk membersihkan diri. Saya bukan untuk sedekah, bukan untuk juga mengambil kemanfaatan agar dia dianggap berjasa atau orang berterima kasih padanya. Bukan, karena itu bukan harta dia. Istilahnya dia membuang dalam sesuatu yang menjadi beban. Inilah hakikat takhallus. Kalau terpenuhi dua hal ini, dia niatannya takhallus dan juga bertobat pada Allah padanya, maka bagi pihak yang harta itu diserahkan, dia halal untuk memanfaatkan. Sehingga seandainya dimanfaatkan bagi masalah kaum muslimin, baik itu untuk membangun WC umum atau membangun pagar atau membangun jalan atau hal-hal yang berkaitan dengan dengan kaum muslimin, selokan atau got atau yang lainnya, maka bagi pekerjanya diberi gaji dari situ. Kemudian harta itu dibelanjakan untuk membeli material, bukan kemudian zat harta ini haram. Karena keluar dari pemiliknya ini dengan niatan takhallus dan dia bertobat, maka bagi yang setelahnya itu adalah halal. Paham? Tapi kalau pemiliknya ini kasihkan kepada ponakan-ponakan ini, saya paman kasih uang saku dari harta itu, halal enggak? Enggak halal. Karena ini dia niatnya bukan takhallus, anak itu akan apa? Terima kasih, akan menganggap dia berjasa. Makanya ketika nyerahkan dia butuh katakan ini saya ingin berlepas dari harta tersebut. Sehingga orang tahu bahwasanya memang bukan harta dia, tidak ada minnah, tidak ada merasa bahwasanya orang itu punya jasa.
Bahkan seharusnya orang tadi berterima kasih, bersyukur ketika dia bisa terbebas dari harta riba tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.